Beta pun nama Maximilian Letemia. Beta S1 di UKIM, S2 di UKDW, teologi sambil tunggu vikaris. Beta sering melakukan beberapa aktivitas, terlibat di beberapa komunitas, pelayanan juga dibantu pelayanan di Jemaat GPM Sinar. Aktivitas lain misalnya berkebun. Beta sering berkebun juga di Gunung Nona karena beta punya tempat tinggal di sana. Beta tinggal di Kuda Mati. Tapi ada rumah juga di Gunung Nona dan rumah itu biasa beta pakai untuk berkebun. Dan beta juga adalah pengelola Siwang Paradise. Siwang Paradise merupakan salah satu destinasi pilihan warga Kota Ambon sebelum corona, dan dia sangat viral hingga banyak orang yang pergi ke sana. Bagaimana sampai akhirnya Siwang Paradise itu terbentuk, sejarahnya, dan mengapa seorang Maximilian Letemia yang berlatar belakang teologi mau untuk membangun Siwang Paradise? Pertama sekali karena sering berkebun di rumah di Gunung Nona, kita bersama salah satu teman majelis jemaat di Jemaat GPM Sinar, nama Nevi Hitibesi. Nah, ketendua sering berkebun di atas. Beberapa kali ketendua sempat panen dan bawa pulang hasil untuk dijual di dalam jemaat saja. Lalu kemudian selain aktivitas berkebun, ketendua setelah selesai berkebun tuh sore-sore biasa naik survei lokasi di Siwang maupun di Pensip di Gunung Nona. Ketong lihat lokasi-lokasi yang bagus supaya ketong bisa duduk dan bersantai di situ. Nah, satu waktu ketong berjalan dan penasaran di satu tempat yang memang dipenuhi dengan rumput. Kalau di Gunung Nona biasanya disebut dengan paku kawah. Sampai di atas, karena penasaran ketong masuk terus sampai di dalam waktu melihat salah satu lokasi yang punya itu keluarga Watimena. Dong di atas biasa sebut ontua nama Bu Ebeng. Lalu waktu sampai di dalam, ketong masuk terus melewati paku kawah itu. Dia di dalam ternyata lokasi itu bagus sekali. Luar biasa pemandangannya itu dari atas. Lalu beta dan Bu Nevi kemudian berpikir bagaimana kalau lokasi ini satu saat bisa jadi tempat wisata. Akan mengganggu beta pemikiran selama beberapa hari. Lalu beta putuskan untuk pergi ke Bu Ebeng rumah. Dengan modal nekat saja, saya nggak ada pun apa-apa, tapi beta nekat for pergi ke ontua. Beta bilang for ontua, ajak ontua kerjasama atau membangun komunikasi dengan ontua for mau jadikan tempat itu lokasi wisata. Sampai di atas waktu ketemu dengan Bu Ebeng, hari pertama itu untuk tolak ketong. Karena untuk masih menganggap ketong itu orang luar. Untuk belum terlalu percaya ketong, masih ragu dengan ketong punya ide. Lalu kemudian untuk tolak ketong. Hari kedua, setelah beberapa hari, kali kedua tuh ketong naik lagi. Ketong pergi bicara dengan Bu Ebeng lagi. Untuk pastikan ontua kalau ketong betul-betul niat untuk bangun itu jadi satu lokasi atau tempat wisata. Sampai di atas Bu Ebeng bilang, saya bisa. Karena untuk takut jangan sampai ketong manfaatkan ontua. Takut jangan sampai ketong pakai untuk pengolahan for yang sabarang-sabarang. Lalu untuk tolak ketong untuk kedua kalinya. Ketiga kali, beta datang dan pastikan untuk dan Bu Nevi lalu untuk bilang mari ketong sama-sama kerja. Sampai di atas, dalam untuk pun keraguan-raguan itu untuk juga masih merasa bahwa itu sesuatu yang saya pasti apa. Karena untuk saya bisa menjamin kalau ketong bikin akan bagus-bagus, tapi kalau orang senai lalu siapa mau ganti rugi. Lalu pada akhirnya beta dan Bu Nevi inisiatif saya ketong mulai. Ketong lepaskan semua pekerjaan di Kabong, lalu ketong naik ke atas. Ketong naik di atas itu karena rumput kawah, paku kawah itu banyak sekali, ketong mesti pameri. Dari awalnya beta yang tahu pegang mesin potong rumput, tapi karena keadaan mendesak dan beta kalau pakai parang pameri lama, beta pinjam kakak laki-laki mesin potong rumput, beta pakai akam for pameri paku kawah yang ada di lokasi yang sekarang jadi Siwang Paradise itu. Ketong potong itu sekitar 1 minggu ketong kerja akang. Tapi karena Bu Ebeng mengkali lihat beta dan Bu Nevi juga suruh pulang balik lokasi dan kerja terus dan capek mungkin. Waktu untuk off tuh untuk biasa bantu ketong. Untuk bantu ketong for pameri tapi manual pakai parang saja untuk yang ada mesin. Waktu bersih lalu sudah pilih lokasi dari kejauhan sudah pilih bagus. Ketong balik berpikir kira-kira setelah ini ketong mau bikin apa. Beta coba rancang akan punya tanpa beta bukan basicnya bukan arsitek. Beta coba saja buka beberapa aplikasi lah, beta coba bikin dia punya lokasi. Lalu ketong coba bikin beta dan Bu Nevi coba diskusi. Ketong kemudian bikin proposal mini. Hari itu ketong cari orang for mau invest.
Tapi Bu Ebeng juga takut kalau katong kasih orang invest, kira-kira bagaimana nanti. Kalau akan sing jadi lalu siapa mau ganti rugi, siapa mau bayar. Dan akhirnya sudah mari katong berjuang sendiri saja, katong coba bikin sendiri saja. Lalu beta coba bikin proposal mini, beta hubungi Bu James Pakniani, salah satu dosen di YKN. Kebetulan juga beta pun tamang angkatan, jadi cukup dekat dengan beta. Kedua, bicara soal lokasi ini. Lalu beta bilang for Bu James, bagaimana kalau Bukas pinjam beta modal dulu. Kalau ketemu beli beberapa bahan, misalnya papan, kayu, semen, cat, dan lain-lain. Bu James bilang beta ada pun 1 juta sah. Hari itu untuk 1 juta per beta, lalu beta beli beberapa bahan yang bisa beta beli untuk pembangunan itu. Setelah beli, beta coba kerja panggung itu. Waktu itu Bu Ebeng datang terlambat. Untuk masih di kantor karena untuk aktivitas juga padat. Nah, saat untuk datang lagi, beta sementara kerja panggung, ada salah satu teman di seri, dia naik lalu dia coba bantu beta for pasang panggung itu. Dan akhirnya panggung itu jadi. Beta bilang for Bu Ebeng, beta dan Bu Nevi dan James ini, kata orang yang ada niat apa-apa for mau ambil keuntungan dari sini. Kalaupun itu keuntungan berarti itu bonus for katong. Tapi katong tujuan utama betul-betul cuma satu, pemberdayaan. Jadi lewat tanpa ini mungkin bisa jadi berkat for orang-orang yang ada di sekitar Siwang Paradise. Lalu BBM bilang maju, katong bikin saja, coba katong bikin apa yang bisa katong bikin saja. Beta juga percaya kalau tempat ini pasti jadi. Lalu kemudian atas dasar kepercayaan itu, katong 3 tetap usaha for kerja akang. Dan James hari itu, tambah Bu Nevi. Katong bikin akang selesai, panggung selesai, ada tamang satu sentuh dari mana itu dia datang lalu dia bikin konten YouTube di situ. Kemudian Siwang Paradise jadi viral. Siwang Paradise viral itu beta yang di tempat. Artinya beta sudah jarang naik ke atas. Karena katong sempat stop sekitar 1 bulan. Itu sing kerja apa-apa karena pikirnya sing ada uang, sing ada apa-apa. Memang niat masih ada tapi kalau sing ada uang juga percuma. Katong sempat putus asa di situ. Beta bilang katong beralih saja sudah. Tetap katong jalankan itu tapi nanti ada waktu kalau memang katong sudah ada modal. Lalu beta ajak teman-teman beberapa katong pergi aktivitas di SD Perumnas. Tim kecil yang katong bentuk sama-sama itu terdiri dari beta, Ikson Siwabesi, James Pakniani, Bu Mario Nusi, ade perempuan Filia Letemia. Waktu katong selesai kegiatan, beta tiba-tiba diinfokan kalau Siwang Paradise itu tiap hari rame. Orang mulai naik-naik, begitu katanya. Pesan singkat itu beta baca lalu kita langsung ke Pensip Gunung Nona. Waktu naik ke atas, orang-orang sambut beta di Pensip. Dia bilang, kakak itu tanpa surame di atas. Kakak itu orang tiap hari naik di motor tuh ada sekitar 20-30 motor naik tiap hari. Beta juga kaget, tapi di sisi lain beta juga senang. Artinya tempat itu akhirnya juga dikenal oleh beberapa orang walaupun memang waktu itu masih eskalasinya belum terlalu tinggi sama waktu viral. Waktu beta naik ke atas ketemu dengan Bu Ebeng bilang orang subanya tiap hari naik, katong mesti tagih karcis. Lalu iya Bu, kalau begitu ketemu mesti siapkan akan pun lain-lain dulu kayak nama begitu. Lalu ketemu bikin dia punya hal teknis lain kayak bikin karcis kah, petunjuk arah kah begitu. Dia punya toilet juga ketemu mesti siapkan supaya kalau orang datang ketemu pun toilet so ada. Walaupun memang di Siwang itu air itu cukup susah. Kemudian di atas juga untuk ketahuan saudara kalau lampu itu yang ada, listrik itu yang ada. Waktu Bebeng bilang begitu karena masih sementara aktivitas di sekolah sambil berteman teman-teman dong latihan pagelaran itu, beta coba bikin hal-hal teknis, desain dia punya petunjuk arah, bikin dia punya papan nama toilet, lalu bikin hal-hal yang lain termasuk karcis masuk. Sebelum ada karcis itu 10.000. Tapi kita pikir terlalu mahal kalau kita ambil 10.000 dari setiap pengunjung yang datang. Itu sebabnya beta coba desain karcis dengan tarif yang lebih rendah dari 10.000 itu 8.000. Beta waktu itu terpikirkan, katong kira-kira mau pakai nama apa untuk ini. Sempat cari-cari nama dengan Bu Ebeng, dengan Bu Mario, dan teman-teman tim itu, komunitas itu. Lalu beta bilang kalau bisa katong coba kasih nama akan Siwang Paradise. Karena sebelum beta menentukan nama Siwang Paradise, beta coba bicara dengan orang-orang di Siwang.
Beta tanya siwang itu artinya apa gitu. Lalu beberapa orang yang ada di dusun siwang itu dong bilang bahwa siwang itu adalah terang, sedangkan paradise itu kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan itu surga. Itu berarti surga dan terang. Kenapa beta pakai pilih nama ini? Sebab beta percaya bahwa surga itu walaupun selain dia merujuk pada suatu tempat, tapi juga merujuk pada suasana. Artinya setiap orang yang datang di situ harus dia merasa nyaman, senang, bahagia, sukacita. Arti kata siwang terang sendiri beta percaya bahwa tempat itu satu saat nanti akan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di situ. Itu sebabnya beta putuskan bahwa mari kita kasih namakan Siwang Paradise. Akhirnya kita terbitkan karcis dengan nama Siwang Paradise. Orang mulai mengenal Siwang Paradise dibantu oleh para pengunjung. Sebenarnya yang promosi tempat itu sendiri adalah pengunjung. Dong foto, dong selfie, dong posting di media-media sosial, dan itu bagian dari bentuk dari promosi. Lalu orang semakin banyak tahu dan orang semakin datang mengunjungi tempat itu. Ada salah satu orang, beta juga lupa namanya Beko, dia bikin konten YouTube untuk kasih tunjuk arah jalan. Jadi kontennya itu dari Kuda Mati naik sampai di Siwang. Kemudian beberapa konten juga lahir, konten YouTube juga lahir dari misalnya Bu Michael Latuheru, Ella Tetelepta misalnya. Dia bikin jalan lain dari, kalau yang konten pertama jalannya dari Kuburan Benteng ke Gunung Nona, sedangkan Michael Latuheru dia bikin dari Formasi ke Gunung Nona, karena dia bisa diakses lewat dua jalur, bisa lewat Kuda Mati Formasi, bisa juga lewat Kuda Mati Benteng. Sampai di Gunung Nona juga dia bisa lewat Pensip, tapi dia juga bisa lewat Jalan Siwang. Jadi bisa dua akses menuju ke lokasi wisata itu. Nah dari situ lalu kemudian dia mulai viral dan orang mulai banyak berdatangan di situ. Hambatan-hambatan apa saja yang kakak Ian rasa paling berat gitu untuk membangun Siwang Paradise? Pertama sekali izin dulu. Ketumpung niat, ketumpung ide, ketumpung segala-gala, tapi kalau saya nggak dapat izin dari orang yang pulaan juga susah. Karena itu bukan ketumpungnya pribadi. Lalu yang kedua modal. Betul, orang bilang bahwa uang bukan segala-galanya, tapi kalau saya nggak ada uang juga kita bisa melakukan apa-apa. Tadi dibilang bahwa itu tujuannya adalah pemberdayaan. Iya. Jika nanti mendapatkan keuntungan itu adalah bonus. Kira-kira dampak dari Siwang Paradise itu dia telah berkontribusi untuk pembangunan ekonomi. Kira-kira berapa persen untuk orang di Siwang? Nah sampai ketong buka terakhir sebelum corona itu, para pedagang yang berjual di situ semua dari Siwang, tapi ada juga yang dari Pensip Gunung Nona. Beta sih bisa bilang berapa persen karena itu juga baru. Beta berharap dia akan terus memberi kontribusi untuk orang Siwang dan orang Pensip. Cuma karena kondisi corona ini akhirnya memang dia harus dipending sementara untuk proses ini selesai baru kemudian dibuka lagi. Kalau yang pernah kita lihat itu ada dibuka pasar di atas Siwang. Apa yang mendorong untuk bisa bikin pasar? Hari itu beta merasa bahwa ketun di sini lebih banyak petani. Mayoritas para penduduk di Siwang tapi juga di Pensip itu petani. Walaupun memang di lain sisi ada yang pegawai, ada yang kerja swasta dan kerja lain. Hari itu punya ide bahwa kenapa ketong sih bisa ciptakan pasar di sini? Kenapa ketong harus turun terus bawa hasil ke bawah, sedangkan hasil tanaman yang ketong punya itu tuh akan di sini. Cobalah ketong ciptakan pasar. Ciptakan pasar menjual segala hasil perkebunan yang ada di sini, mulai dari umbi-umbian sampai sayur-sayuran, bahkan juga ada buah-buahan waktu itu. Ada juga makanan jadi waktu itu. Makanan jadi yang disiapkan dari beberapa warga masyarakat yang punya keahlian masak. Kita coba diskusi dengan beberapa teman, lalu keton coba sebarkan dia punya informasi ke semua orang lewat media sosial yang keton punya, Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Dan ternyata juga direspon baik oleh masyarakat Kota Ambon. Bagi beta itu adalah satu hal yang positif dan direspon baik oleh masyarakat. Dengan bukti respon masyarakat itu adalah turut membagikan, men-share katong punya informasi. Nah setelah itu, setelah Siwang Paradise dia mulai viral, kira-kira apakah langsung ada respon dari pemerintah ke sini? Ada. Pemerintah Negeri Ulok Meseng, lebih khusus di Kampung Siwang, waktu itu datang lalu kemudian mengarahkan ketong.
supaya ketong bisa membangun tempat wisata ini sesuai dengan regulasi-regulasi yang diatur oleh pemerintah. Ketong diarahkan untuk lapor di Dinas Pendapatan Daerah terkait dengan pajak retribusi. Lalu kemudian ketong diarahkan juga untuk urus dia punya surat izin usaha dan lain sebagainya. Negeri sendiri, negeri Urmeseng, lebih khusus di Kampung Siwang, kepala dusun minta ketong supaya juga melihat safety, keamanan di situ. Sehingga memang panggung yang ketong buat betul-betul memang bisa aman untuk dipakai oleh pengunjung. Sehingga ada hal-hal yang dapat merugikan para pengunjung tapi juga pemerintah negeri yang ada di situ. Ketong juga diarahkan supaya bisa membangun kerjasama dengan pemerintah supaya bisa melihat kondisi-kondisi keamanan lain, sebab ini di hutan. Di hutan itu potensi kriminal itu tinggi sekali. Bisa orang baku pukul di situ, bisa juga terjadi pemerkosaan di situ, bisa juga orang bawa minuman-minuman keras lalu dikonsumsi ke narkoba dan lain sebagainya. Lalu sampai sekarang kira-kira di Siwang Paradise itu apa saja yang sudah dibangun? Potong modal awal itu cuma 1 juta, lalu kemudian sekarang itu sudah banyak beberapa fasilitas yang ketong bangun dari hasil penjualan karcis masuk yang diberikan oleh para pengunjung. Jadi Siwang Paradise itu murni selain donasi 1 juta, murni itu dari hasil uang karcis para pengunjung. Lalu ketong bangun panggung 1. Setelah itu karena orang banyak waktu itu, ketong bangun panggung 2 yang ukurannya lebih panjang dan lebih besar dari panggung pertama. Ketong bikin jalan. Ketong koordinasi dengan staf negeri, staf dusun Siwang, lalu ketong buka jalan di situ. Ketong buka jalan Siwang, kemudian ketong bikin kafe. Sekarang sudah ada kafe, walaupun memang belum 100% karena kondisi COVID. Ketong bangun rumah pohon sudah ada sekarang juga di Siwang Paradise. Dari hasil penjualan karcis juga ketong beli hemok, ketong pasang di setiap pohon jadi hutan hemok. Ketong bikin smoking area khusus untuk para perokok, karena di Siwang itu masih alami, betul-betul murni, masih hutan dan rawan sekali kebakaran. Potensi kebakaran sangat besar di situ. Apalagi kalau musim panas, musim kemarau itu potensi sekali untuk terbakar. Terbakar dari mana? Dari pontong rokok. Itu sebabnya ketong inisiatif untuk bagaimana kalau ketong bangun smoking area untuk para pengunjung yang datang. Jadi setiap pengunjung yang perokok ketong arahkan untuk masuk dan merokok di tempat yang sudah ketong siapkan. Jika beta adalah pengunjung, berikanlah alasan yang paling kuat kenapa beta harus ke Siwang Paradise. Kalau Bu Eko adalah pengunjung, alasan paling utama Bu Eko harus sampai di Siwang Paradise itu karena memang Siwang Paradise itu dia menawarkan kenyamanan. Beberapa pengunjung yang datang di situ, beta sempat tanyakan juga, kenapa sampai dong pengen ke sini selain rasa penasaran yang kuat karena terlanjur viral di media sosial. Dong betul-betul merasakan sesuatu yang biasanya dong rasakan di kota alam. Karena itu dong betul-betul merasa paling nyaman dan merasa paling senang ada di situ. Lalu kemudian selain kenyamanan itu ada panorama pemandangan yang betul-betul paling menyejukkan mata. Apa target selanjutnya setelah corona ini? Apa yang akan dilakukan Siwang Paradise? Setelah corona ini satu hal yang pasti ketong akan memperbaiki dia punya manajemen. Manajemennya harus baik dulu, baru ketong bisa lanjut kerja pembangunan. Karena bagi beta bahwa tempat wisata ini dia sing maju cuma karena pembangunan fisik. Tapi tempat wisata ini juga maju karena ide, konsep. Ketong juga harus bisa memikirkan program-program apa, kegiatan-kegiatan apa yang harus ketong lakukan dan eksplor di situ. Sehingga bukan cuma terkesan bahwa dong datang untuk menikmati panggung, menikmati hutan hemok, tapi juga ada kegiatan-kegiatan positif yang bisa membuat orang datang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Misalnya tuh yang kemarin itu ketemu bikin salah satunya tuh pasar Siwang tuh.
Itu pengunjung itu dari pagi sampai malam 2 hari itu bisa sekitar 600 orang. Karena apa? Karena memang dong betul-betul merasakan berbelanja, sensasi berbelanja di tengah-tengah hutan. Dan itu unik bagi beta dan teman-teman. Apakah Siwang Paradise juga akan menerima untuk kegiatan-kegiatan lain seperti pernikahan barangkali? Itu sudah ada dalam rencana. Ketong punya paket prewedding ada, ketong punya paket camping juga ada. Terakhir ketong mau bikin paket explore Siwang, tapi itu belum selesai karena harus dikomunikasikan dengan orang-orang atau masyarakat Siwang. Ketong belum tentukan harga juga. Waktu itu terakhir sebelum corona itu GKRI Gereja Kasih Karunia itu mau ambil paket camping dengan kapasitas itu sekitar 100 orang waktu itu. Bapak Gembala bilang ketong di manajemen kalau ada sekitar 100 orang yang mau naik camping di atas. Tapi karena kondisi COVID dan kemudian semua dipending, setelah COVID mungkin dari Gereja Kasih Karunia GKRI juga pasti dong akan kembali berwisata camping di atas. Kira-kira apa harapan yang sejujurnya dari Kakak Ian untuk Siwang Paradise? Harapan beta setelah ini beta dan teman-teman vikaris. Katun juga sing terlalu fokus untuk betul-betul menghabiskan waktu, energi di situ. Karena ada banyak tempat yang bisa katun berdayakan. Tapi satu yang pasti sebelum katong pergi meninggalkan Siwang Paradise dan melakukan katong tanggung jawab pelayanan vikaris, misalnya kalau Tuhan sayang, katong pengharapan itu cuma satu, manajemen itu dia siap, dia baik, sehingga orang-orang yang nanti akan menempati posisi-posisi itu dong bisa melanjutkan apa yang menjadi katong punya cita-cita selama ini, memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar, menjadikan Siwang Paradise menjadi satu tempat yang bisa orang lain di luar kota Ambon, di luar Maluku, di luar Indonesia mengenalnya. Apa pesan-pesan Kakak Ian untuk orang-orang muda di luar sana? Pesan beta cuma satu, bahwa katong seng boleh cepat putus asa, seng boleh cepat menyerah. Percaya saja apa yang katong kerjakan, doakan yang katong kerjakan, lalu kerjakan apa yang katong doakan. Terima kasih atas waktunya Kakak Ian. Semoga Siwang Paradise ke depan setelah corona ini dia makin jaya, makin banyak pengunjungnya sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh tim.